Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali lagi kita bersama bermajlis untuk bersama-sama mempelajari agama yang kita cintai ini, agama yang kita yakini sebagai pedoman hidup kita, jalan hidup kita, penerang dan cahaya dalam menjalani kehidupan kita. Kita juga bersalawat kepada Nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas tentang wudhu, ya. Dan juga kita telah menjawab beberapa pertanyaan tentang hal-hal yang terkait dengan fikih wudhu. Maka pada kesempatan ini insyaallah ta'ala, sebagaimana yang tertulis tentang tema kita, yaitu fikih taharah bagi orang sakit. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana sifat bijaksana yang terkandung dalam syariat kita ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa agama kita ini tidak ingin memberatkan kita, ya. Agama kita ini adalah agama rahmatan lil alamin, al-hanafiyatus samha, ya, agama yang lurus dan selalu memberikan kemudahan. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa syariat kita ini adalah syariat yang memudahkan, dalam surat Al-Maidah yang kita sering bacakannya sejak awal, ayat yang menjelaskan tentang tata cara berwudu dan tayammum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada akhir ayat itu, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, ya, bagi kita kesulitan di dalam melaksanakan perintah dalam agama ini. Dan juga di surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah, ayat yang juga sering kita bacakan, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hadis Nabi, beliau pernah mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang bagi kalian, maka tinggalkanlah. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah sesuai kemampuanmu. Hadis ini memberikan pesan bagi kita bahwa dalam hal tasyri', ya, pembentukan syariat, larangan-larangan itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kenapa? Karena pada asalnya setiap orang bisa meninggalkan larangan. Tidak ada sesuatu yang bermaslahat kemudian dilarang oleh syariat. Semua yang memudaratkan itulah yang dilarang. Karenanya semua orang bisa meninggalkan minum khamar. Semua orang bisa untuk menjaga diri dari dusta, ya, mencuri, berzina. Nah, ini semua orang mampu. Ya, tetapi terkait perintah, tidak semua orang bisa. Ya. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan sebahagian amalan-amalan, utamanya yang berat, seperti berhaji, ya. Ini jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, ada di situ kata kunci, ya, man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya haji itu kewajiban bagi setiap orang untuk mengunjungi Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan. Berjihad juga begitu, ya, tidak semua orang
diperintahkan untuk berjihad hanya yang memiliki kemampuan saja. Dari sini pula saya ingin memberikan sebuah faedah yang disebutkan oleh ulama kita, bahwa larangan itu sebenarnya lebih tegas daripada perintah. Artinya bahwa sebagian para salaf memandang bahwa seandainya seseorang mampu meninggalkan larangan, ini lebih dia sukai daripada melakukan sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya. Alasannya begini, setiap orang bisa bersedekah. Yang mengerjakan salat bukan hanya orang beriman, tapi juga orang munafik. Tetapi yang bisa meninggalkan khamar, minum khamar, yang bisa untuk menjaga diri dari perbuatan zina, yang bisa menjaga perutnya dari sesuatu yang riba, itu dipilih. Ya, tidak semua orang bisa. Ya, karenanya sebagian mengatakan, seandainya saya bisa meninggalkan 1 dirham yang haram, ataupun yang syubhat, belum sampai haram, baru syubhat, itu lebih aku sukai daripada bersedekah sekian ratus juta. Ya. Kenapa kira-kira? Ini memberikan kita gambarannya bahwa memang yang melakukan kebaikan itu bukan hanya orang beriman, orang munafik juga melakukan kebaikan. Tapi yang bisa meninggalkan maksiat di saat dia bersendirian, itu hanya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, kemudian lahirlah sebuah kaidah yang ini bagus dihafalkannya kaidahnya. Kaidah tersebut berbunyi libu at-taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Artinya setiap kita berada dalam kesulitan pada saat kita menunaikan suatu kewajiban, maka otomatis akan hadir kemudahan. Ada lafaz yang lain yang disebutkan oleh ulama kita bahwa idza daqal amru ittasa. Idza daqa amru ittasa, ya. Setiap kali suatu kondisi atau perkara itu sempit, maka otomatis menjadi lapang dan menjadi terbuka. Kita misalnya ingin mengerjakan sholat, tapi kita sulit untuk berdiri, kita lagi sakit. Maka Nabi mengatakan, salli qa'iman. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri, maka duduklah. Tidak bisa duduk, maka berbaring. Ya, bahkan belum mengatakan dengan isyarat. Ulama kita bahkan menjelaskan bagaimana tata cara beribadah dengan isyarat. Ada juga kaidah yang semisal dengan ini, yaitu ad-darurat tubihul mahdzurat. Ad-darurat tubihu al-mahdzurat. Kondisi darurat itu menuntut dihalalkannya sesuatu yang terlarang. Ya, makanya ada hal-hal yang dilarang dalam sholat karena dia merupakan rukun. Misalnya kita dilarang duduk, kita diperintahkan berdiri. Tapi kondisi darurat membuat kita tidak bisa berdiri sehingga harus duduk. Ketika misalnya kita tidak bisa berwudu karena kita lagi sakit, tidak bisa terkena air. Dokter mengatakan bahwa kalau kita berwudu dengan air, maka penyakit kita bertambah parah. Ini kondisi darurat. Ya, maka otomatis syariat kita memberikan kemudahan untuk bertayamum. Ya. Jadi kalau kita sakit,
subhanallah, sakit itu kan bukan pilihan kita ya. Sakit itu Allah yang mentakdirkan, ketentuan Allah. Karenanya salah satu bukti sifat bijaksana Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang sakit pun bisa mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadahnya. Ya, Nabi kita mengatakan, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seseorang sakit atau safar, maka dicatat baginya pahala kebaikan yang dia lakukan di saat dia dalam keadaan sehat atau bermukim. Orang yang misalnya ketika sehat selalu menjaga wudhunya, sempurna dalam berwudhu, ya. Tiba-tiba dia sakit sehingga tidak bisa berwudhu, ya. Tidak bisa menyempurnakan wudhunya, sunnah-sunnah wudhu tidak bisa dia penuhi, ya. Maka dia cukup berwudhu dengan mencuci atau membasuh bagian-bagian yang wajib saja. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Nah, ini yang pernah kita jelaskan ya, ketika misalnya kita tidak bisa terlalu banyak terkena air. Ya. Sehingga kita yang cerdas akan memilih yang mana anggota badan kita ini atau anggota wudhu kita yang menjadi wajib untuk dicuci ataupun dibasuh. Sehingga kadang-kadang dia harus meninggalkan yang sunnah karena kondisi darurat. Tetapi bukan berarti dia tidak mendapatkan pahala itu. Kenapa? Karena di saat dia sehat, dia selalu menjaga kebaikan-kebaikannya tersebut. Yang sunnah-sunnah itu. Nah, ini ya bagaimana syariat kita ini subhanallah ya begitu bijaksana. Ya, sampai orang yang sakit pun tidak perlu khawatir. Ya. Dia tetap mendapatkan pahala kebaikannya. Ini sama kemarinnya, biasanya ada orang yang bertanya, kita ini sudah rindu dengan masjid. Ya, di saat kita dalam keadaan dilarang untuk datang ke masjid, lockdown. Banyak mengatakan, salat di masjid itu kan 27 kali lipat pahalanya dibandingkan salat di rumah. Sehingga ada yang beralasan seperti ini, lalu tetap bersikeras datang ke masjid. Ya. Padahal kan Nabi mengatakan bahwa kalau kita sakit, ya, atau kita musafir, ini sesuatu yang di luar kemampuan kita, ya, maka pahala tetap kita dapatkan. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan at-thaharah. Ya. Pertemuan yang lalu, para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menjelaskan tentang fikih wudu. Nah, perlu kita ketahui bahwa salah satu bentuk keringanan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan untuk kita, ya, saya gunakan kata hadiah, ya. Sedekah Allah bagi kita, karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi kita mengatakan, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Ini adalah sedekah Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Ya, karenanya ini faedah bahwa sebagian ulama kita ketika safar itu lebih cenderung memilih melakukan rukhsah. Ya. Setiap safar pasti mengqasar salatnya. Ya. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah menyempurnakan salatnya ketika safar. Nah, ini ya, satu bukti ya bahwa agama kita ini memberikan selalu keringanan. Di dalam berwudu ada istilah membasuh sepatu. Ya, hukum membasuh sepatu. Dalam istilah fikihnya al-khuf, ya, al-mas al-khuffain. Kenapa saya harus tulis ini? Karena ternyata kata al-khuf ini ada definisinya dalam syariat kita. Tidak semua sepatu boleh dibasuh. Ya. Gambarannya seperti ini ya. Ada orang berwudu, lalu
dia menggunakan sepatu. Dia menggunakan sepatu. Ketika dia ingin mencuci kakinya, dia lihat ternyata dia masih mengenakan sepatu. Nah, pernah suatu ketika Nabi SAW ingin berwudu. Ya, maka salah seorang dari sahabat ingin membuka sepatu Nabi. Dia membungkuk dan ingin melepas sepatu Nabi. Nabi lalu mengatakan, "Da'huma, biarkan, ya, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Karena saya telah mengenakannya dalam keadaan tahir, bersih, ya. Suci, artinya saya, kata Nabi, ketika mengenakan sepatu ini dalam keadaan berwudu, tidak berhadas. Kita sebutkan kalau begitu syarat bolehnya kita membasuh sepatu ketika kita berwudu, ya. Pertama, bahwa seseorang menggunakannya dalam keadaan suci, ya. Dipakai dalam keadaan suci. Jadi kalau demikian, orang yang menggunakan sepatu tetapi tidak dalam keadaan suci, dia berhadas, ya, hadas kecil. Kalau hadas besar, ya harus mandi, ya. Hadas kecil maksudnya, dia harus berwudu. Maka dia harus buka sepatunya lalu berwudu seperti biasa. Nah, setelah berwudu dia boleh pakai kembali sepatunya. Nah, barulah setelah itu ketika masuk waktu salat berikutnya, lalu misalnya batal, ya, wudunya, atau dia mau memperbaharui wudunya, boleh dia berwudu seperti biasa, namun ketika akan mencuci kakinya dia cukup mengusap saja. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, sepatu yang digunakan adalah sepatu yang memang dibolehkan. Ya, berarti ada sepatu yang tidak dibolehkan. Sepatu yang boleh dipakai menurut syariat. Nah, kalau kita ditanya kira-kira sepatu yang bagaimana yang tidak dibolehkan oleh syariat. Nah, sepatu yang tidak dibolehkan oleh syariat itu seperti sepatu hasil curian, ya. Hasil curian jelas. Sepatu yang terbuat dari kain sutra bagi laki-laki, ini tidak boleh dipakai. Ya. Kenapa? Karena ada kaidah yang harus kita hafal ini, ya. Bahwa rukhsah itu tidak dibolehkan apabila digunakan untuk melakukan maksiat. Ya. Rukhsah itu kan keringanan. Artinya begini, Allah memberikan kita keringanan di dalam melakukan ketaatan. Nah, bagaimana jika ada orang ingin melakukan rukhsah tetapi tujuannya untuk maksiat? Saya kasih contoh, ya, safar. Orang musafir itu kan diberikan keringanan untuk mengqasar salatnya. Salat asar bisa dikerjakan 2 rakaat. Salat zuhur bisa dikerjakan 2 rakaat. Salat maghrib boleh tidak? Tidak boleh dikasar, ya. Dan ini saya pernah lihat ada beberapa jamaah yang turun dari pesawat, kami bertemu di musalla. Salat maghribnya dikasar 2 rakaat. Ya, kami ingatkan. Padahal ini terlihat dari penampilannya orang-orang berdasi. Tapi subhanallah, ternyata itu tidak bisa memberikan kita gambaran bahwa orang berdasi itu semuanya cerdas. Utamanya perkara agama. Nah, salat isya bisa, ya. Bisa dikasar 2, jadi 2 rakaat. Nah, boleh tidak orang musafir lalu berniat mengqasar salatnya, bahkan menjamak salatnya, tetapi tujuannya untuk maksiat, bertemu sang kekasih misalnya, ya, di tempat yang jauh, sengaja safar, ya, persiapkan semua. Nah, ini tidak boleh dia mengqasar salatnya, tidak boleh juga dia jamak, ya, karena seperti yang kita katakan tadi, ya, keringanan yang Allah berikan kepada kita itu untuk kebaikan. Maka janganlah keringanan yang Allah berikan, sedekah itu dimanfaatkan untuk maksiat. Ya, nah, ini kaidahnya sangat penting. Yang ketiga, ya. Jadi kalau yang kedua adalah harus boleh. Yang ketiga harus suci. Nah, sepatu yang kita gunakan bersih dari najis, atau bukan sepatu yang terbuat dari bahan yang asalnya najis, ya. Misalnya kulit babi, ya, kulit anjing, tidak boleh digunakan.
Ya, ada khilaf kalau anjingnya, tapi kalau babi jelas tidak boleh digunakan. Yang keempat, harus sepatu itu menutupi mata kaki. Mata kaki. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan al-khuf. Kenapa saya tulis bahasa Arabnya? Al-khuf itu adalah sepatu yang menutupi seluruh kaki kita, termasuk mata kaki. Jadi kalau ada sepatu misalnya yang dia lebih tepat disebut sandal sepatu ya, misalnya seperti ini kan modelnya. Ya, bisa dilihat tidak gambarnya. Nah, ini kan artinya nanti kaki seseorang itu ya terlihat mata kakinya di sini. Tapi khuf itu adalah yang betul-betul menutupi mata kaki. Nah, ini yang boleh diusap bagian atasnya. Ya, sepatu yang menutupi mata kaki. Yang kelima, ini mungkin dihapus saja ya. Mungkin sudah ada yang catat. Yang kelima bahwa kita hanya dibolehkan melakukan ini, membasuh sepatu sehari semalam bagi orang yang mukim, yang tidak safar, dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Ya, ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW membasuh sepatu dan membolehkannya membasuh sepatu thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa layla lil muqim. 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Misalnya kita berada di daerah yang sangat dingin, lalu kita kalau membuka sepatu akan terasa sangat dingin yang menusuk tulang biasa, maka kita dibolehkan untuk tetap memakai sepatu, berwudu dan membasuh sepatu kita. Nah, ini yang kelima. Nah, bagaimana cara membasuh sepatu? Ya. Cara membasuh sepatu para pemirsa sekalian adalah dengan mencuci tangan kita. Ya. Tentunya kalau kita berwudu kan jelas syarat-syaratnya. Berniat, lakukannya wajib. Nah, kita mencelupkan tangan di air. Ketika tangan kita sudah basah, tangan kanan ini direnggangkan sepertinya. Kita membasuh bagian permukaan sepatu kanan kita di kaki kanannya, dari depan sampai ke betis bagian bawah. Ya. Tidak perlu sampai ke atas, sampai di betis bagian bawah. Dan kita basuh hanya sekali. Ya. Setelah itu tangan kiri ini kita renggangkan jari-jari lalu kita usap sepatu kiri kita, kaki kiri kita. Kalau kita berwudu kan mencuci kaki 3 kali, ya, sebagaimana dalam Al-Quran. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nabi memberikan satu contoh bahwa Nabi kadang berwudu sekali, 1 kali cuci, kadang 2 kali, kadang juga 3 kali. Ya. Tetapi ketika kita membasuh hanya sekali. Kira-kira kenapa? Ini para pemirsa sekalian, pertama itu yang dipahami oleh para ulama dari hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, berdasarkan kias, dianalogikan dengan segala anggota badan kita ini yang dibasuh semuanya 1 kali. Kepala, ya, kita kan sudah pernah jelaskan, wamsahu birusikum itu hanya sekali, dari depan ke belakang, kembali ke belakang, 1 kali. Ya, tidak ada petunjuk dari hadis bahwa Nabi ketika membasuh, ya, baik misalnya sepatu, ya, ataupun kepala 3 kali, 1 kali saja. Ya, ini harus kita pahami dengan baik. Nah, sekarang kita jelaskan apa kira-kira yang membatalkan disyariatkannya membasuh sepatu ini.
ada 3 ya yang bisa membatalkan syariat membasuh sepatu. Diistilahkan yang mubtilat. Mubtilat. Pembatal dan membasuh sepatu. Pertama, naz'uhu. Kalau sudah dilepas, ya, melepas sepatu. Lepas sepatu. Di kapan seseorang melepas sepatunya, maka saat itu ya sudah selesai ya, sebelumnya. Dia harus mulai dari awal. Ya. Yang kedua, karena dia tiba-tiba dalam keadaan junub. Ya. Misalnya apa ya? Orang junub itu biasanya kan apa? Kita sebutkan beberapa contoh kemarin. Ya. Bisa karena mimpi basah. Ya. Bisa karena mungkin sengaja istimna, ya, onani. Bisa juga karena jima. Ya. Ya ini. Atau misalnya haid dan nifas ya, bagi perempuan. Ini mewajibkan mandi. Sehingga ya otomatis sepatu harus dilepas. Ya. Lalu mandi. Dan yang ketiga, yang membatalkan syariat membasuh sepatu bagi seseorang adalah intihaul muddah. Ya. Ini janabah ya. Kalau waktu sudah selesai atau cukup. Kita sebutkan yang mukim 1 hari, yang musafir 3 hari, 3 malam. Ya. Nah, ini 3 hal yang membatalkan syariat membasuh sepatu. Tapi bukan berarti membatalkan wudhu. Ya. Artinya kalau misalnya seseorang sudah berwudhu, ya, lalu menggunakan sepatu. Setelah itu dia ingin sholat, masuk masjid. Ya, otomatis harus buka sepatunya. Tidak perlu berwudhu lagi. Yang kita maksudkan di sini bahwa kalau dia lepas sepatunya, maka dia tidak bisa lagi mengusap sepatunya. Kalau batal wudhunya, dia harus berwudhu kembali, baru memakai kembali sepatunya. Nah, ini tentang syariat dari al-mashu ala al-khuffaini. Ada satu masalah fikih juga yang terkait dengan ini, yaitu al-mashu al-jabirah. Membasuh gips, ya, atau gips. Misalnya kalau orang terluka patah, harus dibungkus ya pakai gips. Alhamdulillah, agama kita juga memberikan keringanan. Ya, membasuh, ya, gips tidak perlu melepas. Lalu kita mencuci tangan atau kaki misalnya yang terluka. Apa dalilnya? Kita sebutkan dalil yang juga digunakan oleh ulama kita sebagai dalil ini membasuh sepatu, yaitu hadis Jabir bin Abdullah yang mana beliau mengatakan ada sekelompok dari kalangan sahabat yang keluar berjihad, lalu salah seorang di antara mereka terluka di bagian kepalanya, lukanya sangat parah, tetapi sahabat ini mimpi basah yang menuntut dia untuk mandi wajib. Ketika itu sahabat ini bertanya pada sahabat-sahabat yang lain, apakah ada keringanan untuknya untuk bertayamum? Ternyata semua berfatwa bahwa selama ada air harus mandi. Padahal sahabat ini lukanya sangat parah, tidak bisa kena air. Mandilah sahabat ini dan akhirnya qadarullah beliau meninggal. Ya. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, Nabi marah dan mengatakan qataluhum, mereka telah membunuhnya. Nabi menisbatkan kematian sahabat ini kepada sahabat-sahabat yang berfatwa, ya, yang mengakibatkan beliau wafat. Seakan-akan mereka lah penyebabnya. Gara-gara keliru dalam berfatwa, yang seharusnya boleh tayamum, kenapa disuruh mandi? Ya. Bahkan Nabi mengatakan qatalahumullah. Ini nampak kejengkelan Nabi ya, sampai-sampai mengatakan seperti itu. Ya, semoga Allah memerangi mereka. Nabi pun mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa tidak bertanya kalau tidak paham? Ya.
Ini juga memberikan kita pelajaran bahwa dalam persoalan agama kita tidak boleh istijal, tidak boleh tergesa-gesa. Ya, harus bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir, para ulama kalau kalian tidak tahu. Kalau setiap persoalan ya dibiarkan setiap orang berbicara, maka berantakanlah semua urusan. Ya, utamanya persoalan agama. Dan ini tanda-tanda kehancurannya. Nabi katakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat kalau setiap persoalan itu diberikan kepada siapa saja. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Kalau sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan akan banyak di akhir zaman orang-orang yang disebut dengan ar-ruwaibidah. Siapa itu ar-ruwaibidah? Beliau mengatakan ar-rajulut tafih yatakallamu fi umurin ammah. Orang yang tidak ada apa-apanya, tidak tahu persoalan, tapi dia diberikan kedudukan untuk berbicara tentang persoalan publik. Ini tanda-tanda hari kiamat juga ini. Nah, para sekalian, ketika Nabi mendengarkan hal itu, Nabi marah. Lalu mengatakan, kenapa tidak bertanya kalau tidak tahu? Fa innama syifa'ul as-su'al. Karena penawar daripada kejahilan, ketidaktahuan itu adalah bertanya ataupun belajar. Nah, ada potongan hadis setelahnya itu yang mana dikatakan innama yakfihi ayyatayammam. Innama yakfihi ayyatayammam. Innama apa artinya innama yakfihi ayyatayammam? Cukup sebenarnya baginya, kata Nabi, untuk bertayamum. Tidak perlu mandi. Iya. Lalu Nabi mengatakan, wa ya'sibu ala jurhihi khirqatan. Lalu dia mengikat bagian lukanya itu dengan kain. Secari kain dia ikat di bagian lukanya. Summa yamsahu alaiha. Kemudian dia usap bagian atasnya, tidak perlu dicuci. Ya. Wa yaksilu sa'ira jasadi. Kemudian dia mencuci bagian badannya yang lain. Nah, ini potongan hadis yang terakhir ini yang diperselisihkan oleh ulama. Ya. Tentang apakah orang yang tidak bisa mandi janabah atau sebagian anggota wuduknya terluka lalu dibungkus dengan gips dan tidak bisa dia cuci ataupun dia usap, harus menggabungkan antara wuduk dan tayamum, ya, atau cukup berwuduk saja. Ya, ada perbedaan pandangan kalangan ulama kita. Dan saya sengaja untuk persoalan ini saya menjelaskan adanya perbedaan pendapat karena ternyata sangat kuat perbedaan ini di kalangan ulama. Supaya kalau kita misalnya mendengarkan pendapat yang lain yang berbeda dengan apa yang kita kuatkan, kita jangan kaget dan jangan terlalu berlebihan menyikapi pendapat orang lain. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan jika seseorang terluka, lalu lukanya tidak bisa terkena air. Ya. Yang pertama kali yang harus kita pahami kalau kita berwudu, sekalipun seseorang terluka, ya, dan lukanya itu masih bisa terkena air dan tidak berbahaya, maka wajib untuk dicuci. Ya. Wajib dicuci. Yang kedua, langkah kedua. Kalau tidak bisa terkena air, maka diikat atau dibungkus dengan al-jabirah atau gips, ya, ataupun perban. Gips. Setelah diperban atau dibungkus dengan gips, barulah yang ketiga ini diusap bagian atasnya. Diusap dengan air bagian permukaannya. Nah, bagaimana kalau misalnya luka ini tidak bisa diperban? Tidak bisa juga dibungkus dengan gips.
dan tidak bisa terkena air. Nah, dari sinilah ada dua pendapat ulama yang masyhur. Yang pertama mengatakan bagian tubuhnya yang lain harus tetap terkena air. Ya, kalau mandi janabah berarti harus mandi. Ya, tetapi lukanya itu dia hindari supaya tidak terkena air. Ya. Ketika dia ingin mencuci lukanya, tidak perlu dia cuci. Bagaimana cara mencukupkan? Dia setelah berwudu bertayamum. Dan kata Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwa ketika dia bertayamum, dia berniat bahwa tayamumnya ini sebagai pengganti daripada lukanya yang tidak terkena air. Ini salah satu pandangan ulama kita. Sebagian yang lain mengatakan bahwa jika sebagian besar anggota tubuh seseorang divonis oleh dokter bahwa tidak boleh terkena air, sehingga harus mengambil rukhsah tayamum, maka dia cukup bertayamum saja. Iya, cukup bertayamum. Tapi kalau misalnya hanya sebagian kecil dari anggota badannya yang tidak boleh terkena air karena terluka, sebagian besarnya boleh kena air, maka dia harus mandi, dan yang tidak boleh terkena air itu diganti dengan tayamum. Sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan misalnya seseorang berwudu, maka dia tetap berwudu seperti biasa, namun luka yang tidak boleh terkena air atau yang misalnya terbungkus dengan gips, dia usap saja. Ya. Dan kalau lukanya itu tidak dibungkus, tidak bisa juga kena sesuatu yang padat dan tidak perlu kena air, maka tidak perlu dia tayamum. Ya. Cukup yang bisa kena air, yang dicuci misalnya kaki, tangan, atau di pinggiran luka yang bisa kena air, ya dia cuci-cuci sedikit. Lukanya tidak perlu dia apa-apa dan tidak perlu juga bertayamum. Nah, ini pendapat ini nampaknya yang kuat insya Allah, karena sebenarnya akar perbedaan pendapat ulama kita ini ada pada persoalan penggalan hadis yang terakhir tadi itu yang kita jelaskan. Sebagian mensahihkan hadis itu dan sebagian yang lain mengatakan hadisnya lemah. Sehingga mereka mengatakan tidak ada syariat menggabungkan antara wudhu dengan tayamum. Kalau tidak bisa berwudhu, maka tayamum saja. Ya, tapi bagi yang mensahihkan hadis itu mengatakan bahwa boleh ya digabung ya, antara wudhu dengan tayamum. Ya. Kita jelaskan satu persoalan yang saya anggap penting. Mungkin ini pembahasan terakhir sebelum kita tanya jawab. Bagi orang yang berpenyakit salasul baul, kencing manis, ya, yang mana kondisinya sangat berat, tidak ada waktu yang cukup baginya untuk berwudu ataupun salat, kecuali ada tetesan-tetesan air kencing yang keluar. Ini banyak terjadi dan harus dijelaskan dan dipahami bagaimana fikihnya. Ya. Ulama kita sebenarnya mengkiaskan persoalan ini dengan wanita yang berpenyakit istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar dari rahim setelah masa haid. Jadi kalau seorang wanita kebiasaan haidnya adalah 7 hari ataupun 10 hari, ternyata darah masih keluar pada hari ke-11, 12, dan bahkan selama sebulan. Iya. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada Nabi. Ya. Lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahad." Saya adalah seorang wanita yang dalam keadaan istihadah, terkena penyakit seperti tadi yang kita sebutkan. Afa ada ussalah? Apakah aku boleh meninggalkan salat? Maka Nabi mengatakan, "La, jangan tinggalkan salat." Nabi pun mengatakan, "Da'is salata ayyama aqra'iki, thumma tawadda'i wa salli." Ya, tinggalkanlah salat pada hari-hari engkau haid. Misalnya kalau 7 hari, dan biasanya kan wanita tahu masa haidnya. Tinggalkan salat di masa itu, ya. Kemudian setelah itu
berwudu dan salat. Dalam riwayat itu juga dikatakan tawadda'i kulla waqtis salah. Kama qala. Berwudulah pada setiap masuk waktu salat. Iya. Jadi bagi wanita yang terkena penyakit seperti ini, setiap masuk waktu salat dia bersihkan dirinya, dia bersihkan darah yang keluar. Ya, lalu dia berwudu. Jadi setiap masuk waktu salat berwudu. Ini harus dipahami juga. Ya, sebelum masuk waktu salat jangan berwudu dulu. Karena Nabi mengatakan kulla waqtis salah, setiap masuk waktu salat. Ya. Berwudu. Nah, bagi seorang yang menderita salasul baul, ya, salasul baul ya penyakit kencing manis ini juga dikiaskan dengan wanita istihadah, yaitu dia juga berwudu ya setiap masuk waktu salat. Ya. Tapi ada syaratnya ya, para pemirsa sekalian, bahwa mereka yang berpenyakit seperti ini betul-betul tidak ada jarak waktu yang memungkinkan baginya untuk berwudu dan salat. Seperti misalnya 15 menit atau 10 menit. Ya, memang tidak ada jarak yang mencukupi untuk salat. Bahkan setelah berwudu pun langsung keluar. Ya. Inilah yang dibolehkan baginya untuk kemudian tetap salat, jangan tinggalkan salat, hanya berwudu saja sebelum masuk sebelum mendirikan salat ketika masuk waktunya, dan menjaga ya, pakaiannya, kalau perlu disiapkan pakaian khusus untuk salat supaya tetap pakaian itu nampak bersih. Ya. Ini fikih yang sangat penting dipahami bagi kita semua, khususnya bagi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit seperti ini. Ya, saya kira ini ya para pemirsa sekalian, fawaid yang bisa kita share pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berilmu dan